Kalau menurut saya hampir mayoritas orang Banyuwangi percaya loh. Kalaupun toh persentase lebih banyak yang percaya. Bahkan saya boleh mengatakan meskipun tidak semuanya, tapi mayoritasnya mungkin 80% orang percaya dan pernah melakukan pengobatan non medis melalui wasilah atau lantaran dukun atau tabib atau kiai. Mistik dan perdukunan menjadi bagian dari perjalanan panjang orang Banyuwangi. Keduanya ada dalam semua pembabakan sejarah Banyuwangi. Di Banyuwangi, dua unsur yang sering dipertentangkan, yaitu agama dan mistik, berkolaborasi menjadi bagian hidup orang Banyuwangi hingga sekarang. Banyuwangi, siapa tak kenal kota di pantai paling timur Pulau Jawa ini? Salah satu daerah di Indonesia yang berhasil mengubah citra dirinya dalam 10 tahun terakhir menjadi wisata sejuta pantai. Belasan pantai yang dikelola Pemda dan warga menjadi daya tarik turis lokal dan asing. Banyuwangi juga punya daya tarik lain. Kebun-kebun kopinya tidak hanya dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi warga, tapi juga menjadi lokasi wisata. Lengkap sudah, wisata agraris dan wisata pantai menjadi andalan pendapatan Banyuwangi saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, wisata menyumbang 45% dari total pendapatan asli daerah. Pada 2020, pendapatan per kapita Banyuwangi naik 70% atau lebih dari 51 juta rupiah per tahun. Pada 2010, kemiskinan di Banyuwangi masih 21%, tetapi angka itu turun menjadi di bawah 7% pada 2020. Ini juga dibarengi dengan jumlah pengguna aktif internet yang mencapai lebih dari 1 juta orang pada 2021 atau 60% dari 1,7 juta penduduk Banyuwangi. Wi-Fi gratis terpasang di 2000 titik, mulai tempat wisata hingga taman kota. Akan tetapi, Banyuwangi adalah entitas sosial yang unik. Dalam penelitiannya, Soeharto, dosen ilmu budaya Universitas Jember, menyebutkan kuatnya kepercayaan orang Banyuwangi pada hal-hal yang bersifat mistis dan supranatural. Orang-orang yang diidentifikasi secara sosial sebagai dukun juga dipercaya memberi jawaban atas masalah kehidupan. Ini dipengaruhi oleh karakter masyarakat Osing sebagai suku asli Banyuwangi. Kami kira tidak lepas dari latar belakang sejarahnya. Kita melihat masyarakat Osing adalah mengaku dirinya adalah elemen terakhir dari yang namanya kerajaan Blambangan. Dan kita tahu Blambangan adalah kerajaan Hindu terakhir setelah Majapahit runtuh yang ada di Jawa Timur. Kalau saya katakan karena mereka juga sebagai identitas yang merasa cukup kuat dan mereka sudah di alam bawah sadarnya itu punya tradisi yang mana mereka dengan apa yang pernah mereka miliki tentang konsep mistik, ini kan tentu saja sangat kuat. Jadi agama apapun yang datang ke sana itu tidak mempengaruhi kekuatan identitas yang mereka punya sebagai orang Osing tadi, yang dirinya merasa, ya maaf mungkin secara elemen saya adalah bagian dari identitas terakhir Jawa yang berkaitan dengan Hindu tadi. Di tahun 2019 yang lalu, saat launching bukunya, Anti Ekstrim Marketing, Bupati Banyuwangi waktu itu Abdullah Azwar Anas menyebut bahwa Banyuwangi ini memang sudah lama identik dengan mistis dan perdukunan. Sebagian masyarakatnya ini mengkaitkan persoalan dalam dirinya dengan hal mistis, baik sebagai sumber ataupun sebagai jawaban.
Maka tidak heran bahwa dukun ini sangat populer di Banyuwangi karena dianggap bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi pada dirinya. Kalau menurut saya hampir mayoritas orang Banyuwangi percaya loh. Kalaupun toh persentase lebih banyak yang percaya. Bahkan saya boleh mengatakan meskipun tidak semuanya, tapi mayoritasnya mungkin 80% orang percaya dan pernah melakukan pengobatan non medis melalui wasilah atau lantaran dukun atau tabib atau kiai. Tidak ada catatan berapa jumlah dukun di Banyuwangi. Secara umum, orang yang dianggap punya kemampuan dan sanggup menyelesaikan persoalan mistis supranatural juga tidak jelas parameternya. Dahulu, reputasi orang pintar atau dukun biasanya tersiar dari mulut ke mulut. Tapi sekarang, siapapun dimungkinkan untuk mengaku sebagai dukun dengan mengiklankan diri di internet. Di beberapa tempat, orang yang punya kemampuan pengobatan herbal non-medis pun disebut dukun. Menurut antropolog Bangun Santoso, dalam bukunya The Dukuns of Madura, ada 12 kategori dukun yang selama ini dikenal oleh masyarakat Jawa dan Madura. Dari dukun bayi yang membantu persalinan, hingga dukun siwer yang dianggap mampu mencegah suatu kondisi alam di waktu yang tidak dikehendaki, seperti halnya pawang hujan. Dalam catatan antropolog Bangun Santoso, perdukunan sudah lama dikenal, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, terutama negara yang bercorak agraris. Ini juga dipengaruhi oleh tradisi lokal yang banyak dipengaruhi oleh animisme dinamisme, yaitu kepercayaan sebelum masuknya agama. Dalam pandangan animisme dinamisme, setiap benda di bumi memiliki jiwa, dan roh manusia yang sudah meninggal menempati objek tertentu. Tapi secara umum kenapa harus pakai supranatural? Tadi bahasanya paranormal atau pakai supranatural gitu ya? Ya itu kan secara dasar manusia itu kan terdiri dari jasmani dan rohani. Nah, sehingga hal-hal yang terjadi pada jasmaninya ini juga sangat terkait dengan rohaninya, kan begitu. Kadang manusia ini kan sebenarnya sudah dilengkapi oleh Allah itu semacam antibodi atau apa gitu yang untuk bisa meng-scan diri sendiri gitu ya untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, sehingga ketika secara spiritual kita bantu, kita berdoa pada Allah, kemudian timbul keyakinan pada dirinya, kemudian kita bantu misalkan untuk untuk konsentrasi dan untuk meditasi dan lain-lain, tekniknya tergantung dukunnya itu ya. Aksi demonstratif seseorang yang disebut pawang hujan pada ajang MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok Maret 2022 adalah bukti nyata betapa sebagian orang Indonesia masih percaya dukun. Percaya ada orang yang memiliki kemampuan mistis supranatural yang tidak dimiliki orang lain. Fakta bahwa pawang hujan tersebut direkomendasikan oleh seorang pejabat dan disewa jasanya oleh panitia acara yang dihadiri presiden semakin menguatkan itu. Aksi pawang hujan di sirkuit Mandalika akhirnya menimbulkan pro kontra di masyarakat. Di berbagai media sosial serta kolom komentar, aksi ini dianggap mempertontonkan syirik, mempersekutukan Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Namun di sisi lain, tidak sedikit yang menyatakan aksi pawang hujan yang dalam tradisi Jawa disebut dukun siwer adalah kearifan lokal dan bagian dari tradisi yang harus dihargai. Ini menurut saya kolaborasi yang luar biasa ya. Jadi menunjukkan karakter di Banyuwangi ini masyarakatnya saya yakin adalah orang-orang yang sudah paham, mengerti dan bisa memilah. Artinya satu sisi meskipun dari nilai sisi keagamaannya tinggi karena di Banyuwangi itu hampir ada 300 pondok pesantren ya. Pondok pesantrennya loh ini 300. Padahal satu pesantren kadang punya cabang-cabang, berarti kan lebih dari 300. Tapi di sisi lain ternyata masyarakatnya juga kental dengan urusan-urusan yang mistis. Karena memang kultur kita itu tidak bisa dipisahkan dari hal-hal yang bersifat mistis. Budaya kita itu ada budaya yang memang ketika ritual itu dilakukan, itu ada nilai mistisnya. Dan ini dilegendakan sampai sekarang begitu.
Demikian akrabnya masyarakat Banyuwangi dengan mistik dan supranatural, sebagian kesenian dan tradisi lainnya hidup dalam bungkus mistisme seperti janger, seblang, dan gandrung. Berbagai tradisi ini berselimutkan unsur mistik dan selalu menggunakan dukun dalam setiap pergelarannya. Banyuwangi hari ini, kota yang damai, tenang, dan masyarakatnya ramah. Tapi Banyuwangi pada 1998 tidaklah sama. Antara Februari hingga September 1998, kota ini diguncang oleh rentetan pembunuhan orang-orang yang dianggap punya ilmu hitam. Media menyebutnya pembunuhan dukun santet. Dimulai dengan keluarnya radiogram dari Bupati Banyuwangi waktu itu, orang yang dianggap dukun dan namanya masuk radiogram tersebut dibunuh secara misterius. Latif Kusairi, sejarawan Universitas Islam Negeri Surakarta yang meneliti peristiwa itu menyebut ada kemiripan pada kasus-kasus pembunuhan itu. Rumah orang yang diduga dukun sebelumnya sudah ditandai. Biasanya tanda itu muncul 2 hari sebelum peristiwa. Kemudian ada beberapa orang datang ke rumah korban memakai pakaian hitam. Beberapa saksi mengatakan ada yang memakai penutup kepala dan ada yang tidak. Setelah bertemu korban, para pelaku umumnya langsung menyerang dengan senjata tajam dan korban meninggal di depan rumah. Sejumlah saksi bahkan menyebut para pelaku sebagai ninja karena cepatnya aksi mereka saat membunuh korban. Kemudian muncul yang namanya ninja. Ninja ini ya yang menyentempeli nama ninja adalah para wartawan karena mereka adalah orang yang berpakaian serba hitam kemudian pakai topi ala ninja di Jepang itu. Dan konon ninja ini juga melakukan teror-teror kepada bukan kepada orang yang punya ilmu hitam tapi merembet ke guru ngaji dan para kiai-kiai. Nah, makanya dari itu kemudian ada penjagaan yang sangat luar biasa di Banyuwangi. Belasan orang yang teridentifikasi sebagai tersangka ditangkap, namun hingga kini tragedi Banyuwangi ini belum sepenuhnya terungkap jelas, baik motif maupun otaknya. Jumlah korban peristiwa ini juga bervariasi. Pemerintah menyebut 90-an, sementara PBNU menyebut hampir 200 orang. Namun dalam penelitiannya, sejarawan UIN Surakarta Latif Kusairi menyebut mayoritas korban justru adalah ulama dan guru ngaji. Menurut Latif, nyaris tidak mungkin pembantaian dukun santet ini dilakukan secara sengaja oleh orang Banyuwangi. Tradisi dan budaya Banyuwangi membuat mereka seharusnya tidak asing dengan hal mistis dan perdukunan. Masyarakat Banyuwangi itu kan dikenal sangat kebudayaannya antara agama dan budaya mistis itu kan menyatu. Karena kalau lihat sejarahnya orang-orang Osing itu kan selalu membentengi dirinya karena sering mendapatkan gempuran dari kolonial, kemudian dari pemerintah waktu pra kemerdekaan itu mereka kemudian melanggengkan ke budaya-budaya mistis itu. Hari masih terbilang pagi di Sekretariat Persatuan Dukun Nusantara atau Perdunu di Banyuwangi. Beberapa orang anggota Perdunu berkumpul di sekitar balai-balai. Para anggota Perdunu menyebut sekretariat ini dengan istilah kedaton, ya. Jadi artinya adalah kerajaan, keraton atau singgasana. Jadi ini memang belum 100% dibangun dari sejak mulai dibangun pada tahun 2020 yang lalu. Tetapi sudah ada beberapa bangunan, ruangan-ruangan yang
buat di sini yang nanti peruntukannya bermacam-macam. Ada sebagai ruang untuk meditasi, ritual-ritual tertentu, ataupun nanti juga akan dibuat beberapa tempat untuk dijadikan tempat tinggal sementara bagi jika ada tamu yang datang untuk meminta bantuan terhadap para anggota Perdunu ini. Jadi di setiap akhir pekan biasanya para anggotanya berkumpul, ya hanya berkumpul saja, terutama adalah untuk menunggu jika ada tamu yang biasanya dari luar kota datang untuk meminta pertolongan, meminta bantuan terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi kepada anggota Perdunu. Hingga 2022, ada 20 orang yang tergabung dalam Perdunu. Syarat keanggotaannya cukup mudah. Yang bersangkutan adalah orang yang secara lisan dianggap atau dipercaya sebagai dukun, paling tidak di lingkungan tempat tinggalnya. Di Perdunu, setiap anggotanya diharuskan punya spesialisasi. Setiap tamu yang datang akan diarahkan berkonsultasi dengan dukun yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, masalah asmara diurus oleh salah satu dukun, sementara soal pengobatan fisik oleh dukun yang lain. Abdul Fatah sendiri spesialisasinya berhubungan dengan gangguan gaib. Misalnya, rezeki atau promosi jabatan tidak lancar. Abdul Fatah menyebut nama beberapa pejabat dan tokoh di Jawa Timur sebagai kliennya. Dalam sejarah kita banyak melihatlah aktivitas dunia dukun dan perdukunan yang di situ orientasinya adalah menyakiti orang. Ini dalam sejarah kita temukan. Dan juga bagaimana dalam konteks agama itu juga diajarkan bagaimana orang agar terhindar dari sihir, terhindar dari hal-hal buruk dan seterusnya. Makanya kalau ngomong ada dan tidak ada, kita pastikan ada. Karena memang kalau konsep beragama itu ada, kita harus beriman kepada sesuatu yang gaib. Konsep supranatural juga sama. Di situ ada konsep yang memang hanya cukup diyakini saja, pembuktian secara ilmiahnya itu tidak diperlukan, cukup diyakini saja. Bagi Fatah, dukun juga memiliki status sosial tersendiri di dalam masyarakat. Karena itu, mereka kerap menjadi sosok yang disegani dan menjadi tokoh dalam lingkungannya. Tetapi sayang, keistimewaan sosial tersebut kadang dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan tercela yang melanggar hukum. Perdunu sendiri ingin ada standarisasi profesi dukun agar profesi ini bisa dipertanggungjawabkan dan dikontrol. Mereka menyusun buku berbahasa Jawa bertuliskan Arab Pegon yang mereka sebut sebagai pedoman dukun dalam melakukan pekerjaannya. Khasyate Al-Quranul Karim. Nama Perdunu mulai dikenal luas pada pertengahan 2021 saat mereka berencana menggelar festival santet. Menurut mereka, festival itu tidak seperti yang dikhawatirkan, melainkan untuk mengubah stigma dan salah kaprah tentang santet Banyuwangi. Kita ingin memahamkan kepada masyarakat bahwa kalau santet yang berlaku di Banyuwangi itu tidak untuk menyakiti orang, tidak untuk mencelakai orang seperti makna santet yang berlaku di luar Banyuwangi, yang disamakan dengan teluh atau sihir. Di masyarakat Banyuwangi hidup ya santet itu ya sebenarnya. Di Osing misalnya saya pernah dengar. Kita kan pernah dengar juga ada semar mesem, ada jaran goyang, dan semuanya itu pakai sebuah mantra-mantra yang berbahasa Osing, berbahasa Banyuwangi. Osing disebut Abdul Fatah adalah suku yang merupakan penduduk asli Banyuwangi. Budaya mereka merupakan percampuran antara Bali dan Jawa kuno. Suku Osing sudah ada sejak abad ke-15 dan menjaga beberapa tradisinya hingga saat ini.
Seperti hari-hari yang lain, beginilah ritme hidup Ali Nur Fatoni sekarang. Sejak 2 tahun lalu, dia harus terbiasa bangun pagi dan pergi ke kantor sebagai kepala desa Sumber Arum, Banyuwangi. Kebiasaannya dahulu sebagai dukun yang tidak punya jam kerja sudah dia tinggalkan. Berseragam ASN, Fatoni mengendari motor berplat merah menuju kantor desa. Mungkin tidak ada yang menyangka dia adalah seorang dukun yang masih melayani tamu. Fatoni mengaku mendapatkan kemampuan sebagai dukun secara turun-temurun. Keluarganya memang dikenal warga Sumber Arum sebagai dukun. Sementara kakeknya adalah tokoh agama yang cukup terpandang. Untuk mengetahui sang pencuri. Dia menulis sebuah buku yang berisi doa-doa yang menurutnya bersumber dari Al-Quran dan hadis untuk membantu penyembuhan medis dan non-medis. Buku itu dipergunakan ayah Fatoni, lalu diwariskan kepada Fatoni untuk membantu menyelesaikan masalah para tamunya. Doa-doa di masa lampau. Non-medis, betul sekali. Seperti orang terkena sihir, kemudian supaya barang hilang bisa kembali, menentukan siapa pencuri, ini bisa menggunakan cara-cara yang sudah diberikan kepada saya. Ini doa aja isinya? Doa sekaligus nanti dipraktekkan. Contohnya ini asma untuk menyembuhkan sakit jantung. Sakit jantung dibaca ini wa mingkal farju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Kaifiah dibaca 21 kali setiap ba'da sholat fardu. Di Banyuwangi, Ali Nur Fatoni bukan satu-satunya yang seperti ini, memiliki pekerjaan tetap bahkan jabatan, tapi tetap didatangi orang untuk meminta bantuan. Hal ini membuat konsep dukun Banyuwangi sangat berbeda dengan daerah lain. Jadi memperbaiki pipa Pak air belum Dan ini adalah Muslimin. Dia datang ke kantor kelurahan khusus untuk menemui Fatoni, kepala desa. Cedera kaki kirinya kambuh karena terjatuh. Dahulu, Fatonilah yang menyembuhkan cederanya. Selain percaya reputasi Fatoni sebagai dukun, kata Muslimin, Fatoni tidak pernah mematok bayaran. Di desa Sumber Arum, Fatoni lebih dikenal sebagai dukun pijat, meski mengaku kerap didatangi orang untuk masalah non-medis. Nanti malam ke rumah, ya, atau nanti aku di rumah sampean. Jadi saya tadi kan jatuh dari tangga, turun tangga terus jatuh. Akhirnya saya sakit. Oh, saya ingat tuh Pak Lurah kan bisa pijat. Nah, akhirnya saya ke desa sini, kok ada Pak Lurah, terus saya minta tolong sama Pak Lurah, Pak, suruh pijat ini. Pengalaman dulu bagus ya? Bagus, alhamdulillah sampai bisa sembuh. Terus akhirnya sekarang saya kok kambuh lagi karena jatuh itu, terus akhirnya saya ke desa lagi. Percaya sama itulah, pijat sama Pak Lurah itu aja. Karena kalau di Puskesmas mungkin diperiksa harus diginikan, saya takut suntik. Sering, tapi bukan, mohon maaf, bukan warga saya. Tetapi bahkan bukan hanya Kabupaten Banyuwangi, luar daerah datang ke sini. Betul, ke sini. Ada yang Surabaya, ada yang dari, banyaklah, ada dari di luar sana yang mengenai menyangkut asmara, mereka menikah sulit dan seterusnya. Tetapi memang basic saya ini di soal seperti itu, maka kita berikan gambar-gambaran dan tentu saya juga menghubungi di jajaran perdunu yang lain sesuai dengan basicnya masing-masing. Jadi tidak harus ditangani itu juga, kita arahkan ke si A, si B, dan si C begitu. Ahmad Mudib menyebut lebih dari 80% warga Banyuwangi pergi ke dukun. Satu di antaranya adalah Bastomi. Warga desa Tegal Sari ini mengaku sebagai orang yang rasional.
Dari kecil hingga dewasa, Bastomi mengaku dia dan keluarganya tidak pernah bersinggungan dengan mistik ataupun pergi ke dukun. Sampai 2 tahun yang lalu, waktu itu istri Bastomi didiagnosis mengidap penyakit dengan puluhan sariawan di seluruh dinding usus. Bastomi mengaku sudah membawanya ke 5 rumah sakit di Banyuwangi dan Jember. Namun kondisi istrinya tidak berubah. Bastomi akhirnya melakukan apa yang tidak pernah dia bayangkan, membawa istrinya ke dukun. Kemudian Gus Fahru datang ke rumah saya bertanya apakah di mana istri, saya bilang sakit itu. Kemudian Gus Fahru manggil Gus Fatah ke sini, kemudian beliau berdua itu istilahnya melean di sini, mujahadah berdoa. Setelah pagi itu beliau berdua menemui saya pas di ruang tamu sini, ngobrol sama saya. Ada sesuatu hal yang tidak baik terjadi. Ini efek dari aura yang tidak baik yang dibawa oleh keluarga ini. Masalahnya apa gitu. Nah, kemudian saya kemukakan masalahnya, beliaunya memberikan advice, kemudian saya membenahi dan kemudian saya dibimbing untuk meningkatkan kualitas ibadah saya. Terus kemudian beliau bilang, jika sampean sudah bisa seperti ini, maka insya Allah istri sampean akan seperti ini. Dan insya Allah 3 hari lagi istrinya sudah bisa dibawa pulang. Dan benar. Gitu. Dokter menyatakan membaik dan sudah bisa rawat jalan. Inilah cerita tentang masyarakat Banyuwangi, tentang hidup mereka yang berkelindan dengan mistik dan perdukunan. Semuanya terjadi bukan tanpa alasan. Jejaknya membentang sejak ratusan tahun lalu. Bersama agama, di Banyuwangi, mistik menjadi bagian dari tradisi dan kepercayaan kolektif. Dan dukun ikut bersamanya dalam setiap perjalanan masyarakat Banyuwangi.